الكتاب ولم يجعل له عوجا والذي أنزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم. Jajaran pengurus DKM Salah At-Taufik Bapak Ustaz Yardi, Bapak Jamal Kamal, Bapak Ustaz dan para pengurus yang lainnya, mudah-mudahan pengurus kita diberikan kesehatan berkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketua Majelis Ta'lim Ustaz Yardi, Bapak pengurus dan pengurus yang lainnya juga mudah-mudahan beliau pengurus nantiasa disehatkan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hormati Ayahanda Bapak Haji Karim, Bapak RT 04, Bapak Pengurus Konik, Bapak Ketua Ustaz, Bapak Ridwan, Bapak Ketua DKM, Bapak Majlis, Pak Erlangga, Bapak Sutarjo, Bapak Erlangga, Bapak Nasruddin, Bapak Sadanwa, Bapak Samin, Bapak Rudin, Bapak Ustaz Syaroni, dan Saudara Rehan, dan seluruh jamaah sholat At-Taufik, mudah-mudahan kita sedang dapat jajaran rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukur ala syukur Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang memberikan kepada kita sehingga kita dapat menunaikan kewajiban kepadanya dengan salat maghrib berjamaah. Kita lanjutkan dengan sholat ini. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam nantiasa tercurahkan pada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya, para pengikut dalamnya, mudah-mudahan kita membawa syafaat dari dia. Amin. Saya ucapnya yang akan menyampaikan materi pada malam ini adalah kita satu lagi beliau berpengalaman karena kebetulan kita dengan Pak Adim dari Rumah Kuliah pada Mas dari jam 5.06 saya di untuk mengisi kami. Maaf kalau kita hari ini diisi dengan banyak masukan lagi. Silakan buka masih surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut ayat 52, juz 20. Qul kafa billahi baini wa bainakum shahida. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul kafa billahi Baik. Qul kafa billahi baini wa bainakum shahida. Ya'lamu ma bis samawati wal ardh. Walladzina amanu bil batili wa kafaru billahi ulaika humul khasirun. Wa yasta'jilunaka bil adzab walaula ajalun musamman laja'ahumul adzab wala yahdiyannahum baghtatan wa hum la yash'urun. Yasta'jilunaka bil adzab wa inna jahannama lamuhitatun bil kafirin. Shadaqallahu
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون صدق الله العظيم. Ulang lagi ayat-ayat 52. Ya, masalah. Iya, itu lagi nyari-nyari. Baru ketemu. Iya, Juz 20 ayat 52. Bismillahirrahmanirrahim. Kafa billahi ya'lamu ma fis samawati والذين آمنوا بالغيب وكفروا بالله أولئك Bismillahirrahmanirrahim. Qul kafa billahi baini wa bainakum shahida ya'lamu ma fis samawati wal ardh walladzina amanu bil batili wa kafaru billahi ulaika humul khasirun wa yasta'jilunaka bil adzabi walawla ajalun musamman laja'ahumul adzab wa la ya'tiyannahum baghtatan wa hum la yash'urun yasta'jilunaka bil adzabi wa inna jahannama lamuhitatun bil kafirin yawma yaghshahumul adzabu min fawqihim wa min tahti arjulihim wa yaqulu ma kuntum ta'malun ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilayna turja'un Shadaqallahul azim. Qul kafa billah Rahim baik-baik yang lain baini wa bainakum tidak syafawi syahida dabit iwan ya'lamu ma fis samawati wal ardh walladzina amanu bil batili wa kafaru billahi ulaik wajib musil umul khasirun mar'awin wa yasta'jilunaka bil adzabi walawla majalis munfasil ajalum tanwin kemumin idgham diguna musammal tanwin kemulam idgham bilaguna laja'at mad wajib
muttasil. Ada walayatiyan naubaqtatau wa hum la yash'urun. Sadaqallahu al-azim. Cukuplah Allah sebagai saksi antara aku dan kamu. Jadi kalau kita bersumpah, itu kita menjadikan Allah sebagai saksi demi Allah, Wallahi, Allahi billahi, demi Allah. Katakanlah Muhammad, cukuplah Allah sebagai saksi antara aku dan kamu semuanya. Maksudnya kullahum, katakanlah kepada mereka, kafa ayyakun Allah jalla wa ala syahidan ala sidqi, cukuplah Allah yang menjadi saksi ala sidqi, atas kebenaranku. Ya, bahwasanya orang kafir itu yang enggak percaya akan kebenaran Rasulullah SAW sebagai utusan Allah. Maka cukup Allah sebagai saksi saja. Yashhaduli anni rasul, yang Allah akan bersaksi untukku, anni, bahwasanya aku ini rasuluhu, rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala, utusannya Allah. Ya'lamu ma fis samawati wal ardi, ya'lamu, dia maha mengetahui ma, apa-apa yang ada fis samawati, yang di langit, wal ardi, dan di bumi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Jadi semua yang ada di langit dan bumi itu adalah di bawah kekuasaan Allah. Apa saja yang kita lakukan, baik secara terang-terangan maupun secara tersembunyi, itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ai la takhfa 'alaihi khafiyatun min amril ibad. Maksudnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. La takhfa 'alaihi khafiyatun, tidak ada yang tersembunyi sesuatu pun min amrillah, dari urusan Allah Subhanahu, dari urusan ibad, hamba-hamba Allah. Jadi apa yang dilakukan oleh seorang hamba di dunia ini semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan surat Al-Imran pun Allah menekankan, innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Sesungguhnya Allah tidak ada yang tersembunyi baginya, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Surat Al-Imran. Walaupun tukadziban alaihi la antaqimu minni. Kalau seandainya aku ini dusta, bohong kepada Allah, pasti dia akan memberikan aku siksa. Walladzina amanu bil batili
wa kafaru billahi ulaika humul khasirun. Walladzina, dan orang-orang yang amanu beriman bil batil kepada kebatilan, wa kafaru billah, dan kufur kepada Allah. Artinya dia batil, tidak menyembah Allah, menyembah selain Allah. Maka mereka ini ulaika humul khasirun, mereka itulah orang-orang yang merugi. Jadi orang yang merugi, orang-orang yang tak beriman kepada Allah, yang tak taat kepada Allah, mereka itu nanti ya, di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Maksudnya, ai walladzina amanu bil awzan, dan orang-orang yang beriman dengan patung berhala, wa kafaru bir rahman, dan kufur kepada Allah yang Maha Pengasih, ulaika humul kamiluna bil usrat, mereka itulah yang sempurna, yang lengkap kerugiannya. Haitsu ishtaraw al-kufra bil iman, yaitu mereka menjual keimanan dengan kekufuran. Jadi menjual keimanan mereka dengan kekufuran, menjual akhirat mereka dengan dunia, ya. Jadi dunia itu akhiratnya diganti dengan kesenangan dunia. Padahal kesenangan dunia itu hanya sementara. Harta yang ditumpuk-tumpuk, ya, sampai mencaplok 4 pulau yang bukan miliknya, nah, itu hanya menambah azab doang nantinya. Alhamdulillah Presiden Portugas jadi dikembalikan pulau ini, ya. Jadi Amro Aceh Darussalam tetap memiliki pulau tersebut. Wa yastajilunaka bil adab, dan mereka nih orang-orang kafir memohon kepadamu wahai Muhammad bil adabi, agar didatangkan azab. Sekarang ada kalau kita lihat di media sosial tuh, ini neraka, aku salah satu penghuninya, ayo ikut aku, mau ya, mempermainkan neraka. Jadi doa omongan itu merupakan doa, ya. Jadi saya aminkan sama perempuan betina yang ngomong gitu, ini neraka, ini aku berada di dalam neraka, ayo ikut aku mau gitu. Neraka dimain-main begitu, bukan sesuatu yang patut untuk dipermainkan, ya. Untuk urusan seperti itu, mau sebagai kontennya, ingin rame, ingin dapat duit, ya kontennya cuma berlebihan. Alhamdulillah. Ayyasta'ilunaka ya Muhammad al-musyrikuna bil adab. Mereka mohon kepadamu wahai Muhammad agar disegerakan, orang-orang musyrik itu mohon kepadamu wahai Muhammad agar disegerakan azab itu kepada mereka. Yaqulun, sambil mereka berkata, amtir alaina hijaratan minas sama, berikanlah, hujanilah kami dari langit dengan batu. Sampai itu ucapan tentang penghinaan. Mana katanya azab? Nggak ada. Itu ucapan-ucapan yang menghinakan. Amtir alaina hijaratan minas sama, turunkanlah hujan batu dari langit kepada kami secepatnya. Ini ucapan itu wa huwa istijalu ala jihati targhib wal istihza. Itu permohonan itu dari segi dusta-pendustaan dan mengolok-olokkan. Jadi mengolok-olok akan azab seperti tadi, ya. Seorang perempuan yang mengolok-olok akan neraka, alhamdulillah, ya. Kalau itu satu bola, kemudian kita tusuk tuh bola dengan jarum, ya. Kemudian api neraka itu tersembur dari lubang jarum itu, semua dunia ini dan isinya akan hancur, alhamdulillah. Itu sebesar lubang
Jarum. Bagaimana kalau di dalamnya sangat luar biasa ada Allah. Walaula ajalun musamma la ja'ahumul ajal. Kalau seandainya sudah tidak ditentukan, karena bukan sudah ditentukan oleh Allah akan azab itu, la ja'ahumul ajal, maka azab itu pasti akan datang kepada mereka. Ya, karena azab itu sudah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kapan akan diberikannya kepada mereka? Kalau enggak ditentukan, maka azab itu pasti akan datang kepada mereka. Enggak pakai minta pun. Ya. Kalau sudah saatnya pasti datang. Hai, laula anna Allah qaddara bi adzabihim. Kalau bukan Allah telah mentakdirkan, telah menetapkan azab mereka, wa halakihim, dan kehancuran mereka, waqtan mahmudan, dengan waktu yang telah ditentukan, la ja'ahumul azab hina talabu, maka azab itu akan datang kepada mereka hina talabu, ketika mereka memintanya. Ya, kalau kita kan manusia, ketika ada orang yang sombong seperti itu, pengen kita langsung azab, pengen kita manusia kayak gitu, karena dia udah menentang sifatnya. Ya, udah datangin aja. Tapi karena memang sudah ditentukan kapan waktunya, maka meskipun kita berharap itu segera didatangkan, belum didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang sudah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la ya'tiyannahum baghtatan wa hum la yash'urun. Dan pasti akan datang kepada mereka azab itu baghtatan, secara tiba-tiba. Kalau udah datang waktunya kan, kalau memang Allah sudah tentukan, pasti azab itu datang secara tiba-tiba. Wa hum la yash'urun, jangan mereka tidak menyadarinya. Ai wa la ya'tiyannahum faj'atan, akan datang azab itu kepada mereka secara tiba-tiba. Wa hum sahuna lahuna la yashkuruna bi waqti majihi, mereka dalam keadaan lalai dan tidak menyadari pada waktu datangnya azab tersebut. Yasta'jilunaka bil azab wa inna jahannama lamuhitatun bil kafirin. Mereka memohon kepadamu untuk disegerakan azab. Wa inna jahannama, dan sesungguhnya neraka jahanam itu lamuhitatun, pasti akan meliputi bil kafirin, terhadap orang-orang kafir, akan memagari orang-orang kafir. Jadi orang kafir itu nanti itu nggak akan bisa keluar dari azab Allah, nggak pakai diminta pun. Kalau memang sudah saatnya, pasti Allah akan kepung mereka itu dengan azab. Ta'anjumun min qillati fitnatihim wa min ta'annutihim wa inadihim. Ini karena sedikit kecerdasan mereka, wa min ta'annutihim, dan kedurhakaan mereka, wa inadihim, dan penentangan mereka. Wal makna, maksudnya kaifa yasta'jiluna al-'adzab, bagaimana mereka ingin meminta dipercepatkannya azab itu, wal hal, padahal keadaannya anna jahannama muhitatun bihim, bahwasanya neraka jahanam itu meliputi mereka yaumul qiyamah, nanti pada hari kiamat. Jadi nanti pada hari kiamat itu mereka dikepung oleh yang seperti istana, dikepung oleh pagar-pagar, jadi dengan keluar orangnya ada di dalamnya. Kaihafatis siwari bil muqsami, seperti pagar itu memagari istana. Nah, mafarallahu minha, nggak ada lagi tempat lari bagi mereka, udah nggak bisa keluar lagi, karena mereka udah dipagar itu yang ada gitu. Jadi otomatis mereka akan mendapatkan azab yang selama di dunia mereka ejekan tersebut.
Tsumma dzakara kaifiyata ihaqati jahannam bihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana peliputan neraka jahanam terhadap mereka. Faqala yauma yakshahumul adzab min fawqihim wa min tahti arjulihim. Bagaimana azab itu meliputi orang-orang kafir? Yauma, yaitu pada hari ketika yakshahum al-adzab, azab itu menutup mereka. Jadi mereka ditutup oleh azab, nggak bisa keluar. Min fawqihim, dari atas mereka, wa min tahti arjulihim, dan dari bawah kaki mereka, dan nggak bisa keluar lagi. Yauma yudalliluhumul adzab wa yu'itu bihim min fawqihim wa min tahtihim. Itu pada hari ketika nanti Allah tutup mereka itu dengan azab yang meliputi mereka dari atas mereka dan dari bawah mereka. Wa min jami'i jihadihim, dan dari semua jihad, dari semua arah, bukan dari atas bawah doang, tetapi dari semua arah, kanan kiri, depan belakang, semua. Ya kalau ditutup kan, tutup itu kan semua arah, ya kan, depan belakang, atas bawah, semuanya mereka diliputi oleh Allah. Wa yaqulu, dan Allah berfirman, luku, rasakanlah, ma kuntum ta'malun, apa yang dulu di dunia yang pernah kamu kerjakan. Ay wa yaqulu Allah azza wa jalla, Allah berfirman kepada mereka, lahum luku jazaa ma kuntum ta'maluna fid dunya minal istihza'i wal ijram. Rasakanlah balasan ma kuntum, apa yang dulu pernah kamu kerjakan, ta'malunahu fid dunya, di dunia. Dari apa? Minal istihza' wal ijram, dari mengolok-olok dan perbuatan dosa. Karena di dunia ini sering mengolok-olok azab Allah, ya, akan minta dipercepatkan azab itu, sering banyak yang berbuat dosa, maka kata Allah, duku, ya, rasakanlah azab itu yang dulu pernah kamu minta, sesuai dengan apa yang kamu kerjakan di dunia. Wasayyin amal, dan perbuatan yang buruk yang dulu pernah kamu kerjakan di dunia. Summa lama bayyana ta'ala hal kadzibin al-jahidin, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang mendustakan, al-jahidin yang menentang, aqabahu bi dzikri halil abrar al-muttaqin. Kemudian Allah lanjutkan dengan menyebutkan keadaan orang-orang yang baik, al-muttaqin, yang bertakwa. Faqala, dan Allah berfirman, ya ibadilladzina amanu inna ardi wasi'atun. Wahai hamba-hambaku yang beriman, inna ardi, sesungguhnya bumiku ini wasi'at, luas. Kitabun tasyrifun, ini adalah pembicaraan yang mulia, ungkapan yang mulia, ditahridhi 'alal hijrah, untuk memotivasi untuk berhijrah, min daril kufri ila daril Islam, dari negara kufur kepada tempat negara yang Islam. Maksudnya, ya man syarrafakumullahu bil ubudiyyah lahu, wahai orang yang memuliakan Allah dengan beribadah kepadanya, hajaru min Makkah, hijrahlah kamu dari Mekah. In kuntum fi daikin min izharil iman biha, jika kalian di Mekah itu sempit untuk menampakkan keimanan di kota Mekah. Nah, karena ketika itu umat Islam masih sedikit, kan? Jadi untuk melaksanakan ibadah saja masih sembunyi-sembunyi. Kalau memang demikian kata Allah, maka hijrahlah. Wala tujawiru al-dhuluma, janganlah engkau, ya, bertetangga, berhidup bersampingan dengan orang-orang yang zalim.
wasi'atun, karena bumi Allah ini luas. Ini ya. Qala Muqatil berkata, ayat ini diturunkan nuzilat fi du'afa'il muslimi Makkah. Ini diturunkan kepada orang muslim Makkah yang lemah, yang miskin. Jadi yang diperintahkan mereka untuk hijrah ke kota Madinah untuk menyelamatkan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini diturunkan pada orang-orang yang lemah dari muslim Mekah yang kemudian Allah perintahkan mereka untuk hijrah ke kota Madinah. Wa iyya ya'budun, maka hanya kepada pula hendaklah kamu menyembah. Faqassuni bil ibadah, khususkanlah hanya kepadaku dalam beribadah. Wala ta'budu abadan siwaya, janganlah engkau menyembah sesuatu pun selain aku. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa, yang bernyawa, dha'iqatul maut, pasti akan merasakan kematian. Tsumma ilaina turja'un, kemudian hanya kepada kami turja'un, kamu semuanya nanti akan dikembalikan. Aina ma kuntum yudrikumul maut. Ini dalam surat An-Nisa juga seperti itu ya. Aina ma kuntum yudrikumul maut wala kuntum fi burujin musyayyada. Meskipun kamu berada di benteng yang kuat, yang kokoh, tetap kematian itu akan mendapati. Jadi mati yang ngejar-ngejar kita, kemanapun kita ngumpet ditemuin juga tuh sama kematian, namanya kematian ya. Fakunu, maka dari itu jadilah kalian daiman wa abadan fi ta'atillah, selalu dan senantiasa taat kepada Allah, karena kematian itu pasti akan datang kepada kita semuanya. Dan setelah kematian nanti kita akan dihidupkan dengan nama hidup di alamnya yang berbeda, dan disitulah baru diawali dari kehidupan yang kekal abadi. Maka oleh karena itu terus senantiasa kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aitu makrun fa ajabu fa innal mauta la budda minhu wa la muhaidun anhu. Karena itu apa yang diperintahkan kepada kamu untuk berhijrah, hijrahlah, karena sesungguhnya kematian itu pasti dan tidak mungkin tidak akan terjadi. Summa ilallahi al-marja' wal ma'ad, kemudian hanya kepada Allah lah tempat kembali ya. Semuanya kita nanti akan kembali kepada Allah dan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kesempatan nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak usaha berwafat kita gunakan untuk mencari sebanyak-banyaknya bekal untuk kehidupan dunia dan akhirat, terlebih lagi untuk kehidupan akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan iman Islam kepada kita semuanya hingga kita dapat menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam husnul khatimah